Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Untuk mendapatkan hidayah, maka usaha yang perlu dilakukan adalah dengan mujahadah. Mujahadah adalah kehidupan menentang nafsu. Apabila ada pilihan, maka untuk menentukan kebenaran, rasakan mana yang berat. Itu yang terbaik. Yang kamu senangi, itu yang buruk. Abdurrahman bin Auf mengatakan, kemenangan-kemenangan itu datang karena menahan nafsu. Dikisahkan ada seorang pendeta yang setiap doanya makbul. Maka ulama pada waktu itu begitu risau. Wah, ini berbahaya. Ulama mendatanginya. Saya harus ajak dia kepada Islam. Ketika ditanya dan diajak, spontan masuk Islam. Maka ulama tadi makin heran. Kenapa Anda spontan masuk Islam? Dia menjawab, saya punya amalan sehingga doa saya dikabulkan. Yaitu apa amalannya? Setiap saya mau apa saja di dalam hati, maka saya tolak dalam hati saya tadi. Nah, itulah menurut saya yang benar. Sehingga asbab daripada ini, doa-doa saya selalu dikabul oleh Allah SWT. Ketika kamu datang kepada saya dan menawari Islam, hati saya berkata tidak mau. Hati saya berkata tidak mau. Maka berarti harus sebaliknya, yaitu harus berkata mau, supaya ada dalam kebenaran sehingga doa-doa selalu dikabulkan. Akhirnya pendeta itu dapat hidayah. Agar senantiasa ada dalam kebenaran dan datang keberkahan-keberkahan, maka apa-apa buat dengan musyawarah. Umar radhiyallahu anhu sering datang ke rumah-rumah sahabat minta nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang telah menunjukkan kesalahan-kesalahanku. Umar radhiyallahu anhu datang ke Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu minta nasihat. Maulana Ilyas rahimahullah datang juga ke para ulama pada waktu itu untuk meminta nasihat pula. Orang yang tambah tawadu, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu suasana di dalam mengamalkan agama ini, suasana kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam suasana mudah berdoa, ada dalam suasana mudah menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada dalam suasana mudah untuk buat mujahadah. Karena tidak ada suasana iman, maka susah untuk doa hidayah. Nah, kita mudahnya doa-doa yang lain. Mudah doa berkah rezeki, jodoh, mengembalikan utang. Nah, maka perlu adanya suasana sehingga apa-apa kita doa hidayah, apa-apa doa minta perbaikan iman, perbaikan amal, perbaikan sholat, perbaikan ilmu, perbaikan zikir, perbaikan akhlak. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih ketika mau wafat, anak-anaknya miskin, pakaiannya tambalan. Maka beliau ditanya, mengapa engkau memperlakukan keluargamu seperti itu? Maka beliau menjawab, kalau anak-anakku takwa, masalah-masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak takwa, buat apa
saya memberi bekal untuk anak yang tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang datang kepada Haji Abdul Wahab Shaf, cerita tentang anak-anaknya. 4 orang anak sudah bekerja, yang satu hanya memikirkan agama saja, tidak pernah memikirkan masa depannya. Bagaimana ini supaya yang 4 ini ikut memikirkan masa depan yang satu ini? Maka kata Haji Abdul Wahab Shaf rahimahullah, kamu itu keliru. Seharusnya kamu dan yang satu ini memikirkan justru kepada yang 4 tadi. Kita ini aneh, tidak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mengamalkan agama, nanti saya bagaimana? Kalau belum ada hidayah, maka ucapan itu akan seperti itu. Kunci untuk bisa mengamalkan agama, maka kita perbaiki amalan. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Kita dakwahkan sholat juga. Kita dakwahkan kemuliaan sholat. Kita dakwahkan keagungan sholat. 2 rakaat selesai masalah. Bagaimana juga kelezatan sholat. Orang-orang terdahulu merasakan kelezatan sholat. Sholat itu sebetulnya enak, nikmat, kesejukan ada dalam sholat. Maka tidak ada perkara yang lezat kecuali sholat. Saking lezatnya sholat, sehingga tidak mau membatalkan sholat. Sayang kalau sholat batal gara-gara masalah yang ada di dunia. Sehingga pernah panah dicabut dari badan pada waktu itu tidak terasa. Ini terjadi kepada orang-orang yang terdahulu. Mereka merasakan betapa nikmatnya sholat, betapa enaknya sholat. Kesejukan ada di dalam sholat, ketenangan ada di dalam sholat. Selanjutnya kita bawa sifat-sifat ketaatan dalam sholat menuju kehidupan kita. Kita bawa sifat-sifat sholat kepada kehidupan dengan ilmu, muamalah, muasyarat, sampai berhubungan dengan istri, sehingga berjalan dengan ilmu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Berjalan pun dengan ilmu sehingga dapat pahala. Maka dalam hati kita pahamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah kepada kita kalau kita berjalan menyombongkan diri. Maka kemana saja kita datang, kemana saja kita pergi dengan berbekal akhlak yang mulia. Akhlak mulia digambarkan oleh ulama, kalau kamu dapat apa-apa, berikan pada orang lain. Nah, ini namanya akhlak. Akhlak yang mulia digambarkan ketika Abdullah bin Salam. Ada seseorang yang datang ke rumah Abdullah bin Salam. Maka dilihatnya malam, tidur saja. Abdullah bin Salam mengatakan, saya tidak pernah iri hati kepada nikmat yang diberikan, kepada nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Nah, inilah Abdullah bin Salam, memiliki akhlak yang mulia. Maka kita hidup di dunia kehidupan yang sementara saja, kehidupan yang sebentar saja. Maka kita gunakan hidup kita, hiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia. Sebab dunia ini adalah tempat beramal, kubur adalah tempat istirahat, surga adalah tempat bersenang-senang. Maka kita buat amal, kita sibukkan dengan amal, dan kita dakwahkan daripada amal. Kita dakwahkan amal agama ini ke seluruh dunia, ke seluruh orang-orang yang ada dari belahan timur, belahan barat, yang dekat dan yang jauh. Kita sampaikan
berita gembira ini kepada mereka bahwa kejayaan hanya dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri dan berjalan di muka bumi, fasiru fil ardi. Kita berdiri dengan gembira. Kita berdiri dengan gembira karena bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Transaksi membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang, kita dakwahkan agama ini ke seluruh dunia. Bangkit dengan gembira. Jangan sampai terpaksa. Seluruh nabi alaihi salatu wassalam pernah berhijrah. Sampai Nabi Adam pun hijrah. Maka kita pun perlu hijrah. Kalau kita berdakwah, kita akan merasakan nilainya iman, nilainya amal. Pada waktu subuh ini saja, habis subuh ini saja, kita akan mengerti dan memahami. Kalau kita setelah selesai subuh sampai isyraq, kita buat amalan, ini lebih mendatangkan rezeki daripada putar sana putar sini, pergi kemana-mana. Dengan adanya dakwah ini kita akan mengerti nilai iman, nilai amal. Agama tersebar ke seluruh dunia adalah karena usahanya 124.000 sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian intinya ada 313 yang disebut dalam sejarah sebagai Ahlul Badar. Kalau diteliti lagi, ada sahabat yang habis-habisan bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanannya cukup besar, sangat besar, yaitu 10 orang yang telah digembirakan surga waktu di dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Sahabat radhiyallahu anhum pun sudah tidak ada. Para ulama pun sebagian sudah meninggalkan kita. Para masyayikh pun sebagian telah meninggalkan kita, sudah tidak ada lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Jangan berkecil hati. Fasiru fil ardi, maka bergeraklah, berjalanlah di muka bumi, sampaikan agama ke seluruh alam. Insya Allah semua bersedia.